Mana dia akan melawan Hilda di sini kita lihat. Kita menuju ke arah Line of Dawn di mana Lord Mei udah coba untuk membantu junglernya, tapi Fredo balik lagi. Ini tuh hero yang cocok banget untuk Fredo. Udah ada rotasi yang sangat baik dari King Brian. Regeneration udah di pop dari seorang Fredo yang berhasil masuk ke dalam bush. Lagi dan lagi Daemon bakal menjadi target operasi di mana mid lane sudah di clear. Ziri juga membantu nge-clear di arah tengahnya. Dan kedua XP lanernya mereka ignore loh lane sendiri. Dia sharing XP tadi di arah midnya. Dan sekarang ya Parsia ngikut juga nih sharing ke arah bottom lane. Karena ya biar sama-sama adil lah. Tapi ya akhirnya strategi early agresif yang dimiliki sama GPX dengan Fredro sebagai kuncinya di bagian depan kayaknya mulai ketahan sih kalau kayak gini. Walaupun memang kita lihat Lord Mei bisa di poking sakit banget damage-nya dan terpaksa harus recall. Yes, Daemon berhasil mendapatkan orange buff-nya dengan cover yang sudah dilakukan oleh Lord Mei. Tapi damage-nya masih ada. Ray pun datang lagi berhasil mendapatkan retribution ke arah jungle camp yang lebih gede di sana. Dan Daemon akan lebih telat untuk mendapatkan level 4. Di sini juga sebenarnya pilihannya bagus ya dari Daemon untuk ambil Demon Slayer. Karena kalau dia ambil killing spree, wah terlalu lama sih. Itu bakal dibunuh habis-habisan ya. Itu keburu ditabrak sama Fredo. Dan ini bahkan jungle dimanapun disamperin loh sama Fredo. Iya, kita lihat. Oh, Daemon coba untuk mendapatkan jungle camp-nya. Tapi Ray balik lagi dengan last hit di arah jungle. Daemon masih level 3, gold buff-nya juga bakal diamankan oleh seorang Ray. Atau mungkin bisa di-steal oleh King Brian, tapi dengan pressure yang sudah ada dari seorang Ziri, tentunya King Brian bakal harus ke arah wave dia aja. Kehabisan jungle juga sih sebenarnya dari Link. Paling strategi terbagus mirroring nanti di tato pertama. Iya, dia coba untuk mirroring ke jungle musuh ke arah purple buff-nya. Tapi sekarang ada Hilda dan juga ada Klibo dengan parsanya. Di sini Daimonnya sangat sekarat menggunakan pinch poise. Masih bisa kabur untuk sementara, tapi first blood diamankan oleh Fredo QT di arah atas. Ray juga mengamankan turtle-nya, purple buff-nya juga diinvasi. Fredo masih di bawah tangan Clara Walker, baiting real world manipulation. Dan itu sebenarnya worth it ya buat GPX. Mid lane-nya bakal di-clear, purple buff-nya sudah hilang. Dan GPX mendapatkan keunggulan yang sangat besar di early game. Wah sebenarnya ini worth it banget. Kita tahu real world manipulation dengan di awal delay-nya kan lama banget nih. Nah impactful-nya tuh bisa gede banget ketika dia mirroring. Entah ketika dia buat fight di turtle-nya. Tapi dengan delay yang lama kayak gini cukup bahaya Lord Mei. Dengan flickernya Blazing Duet kali ini dari Gilang Dwarf Dragon-nya juga dibuka. Bitter Ice Strike dengan backup yang sangat baik. Kali ini bisa memukul mundur bahkan dari Lord Mei bersama dengan Gilang. Ini movementnya Watt sih gila loh. Gak panik ya? Bagus banget dari dia, gak panik sama sekali. Pengalamannya beneran kelihatan banget di sini. Di mana Fredo coba untuk sandwich, Lord Mei gak memiliki Wave the Dragon. Tidak ada Jitundonya juga. Dan Kribo berhasil mendapatkan kill di arah atas. Bahkan sekarang udah ada zoning juga ke arah Gilang. Di bawah Daemon akhirnya bisa mendapatkan orange buff juga untuk kembalikannya. Tapi ingat sebagai Link, orange buff, masih ya buff yang dia bakal ambil lah lawan Hilda. Tapi tanpa purple buff ini kesusahan banget, parah. Wow, harus hati-hati lah ya intinya. Demon Slayer pun ternyata masih belum sanggup ya. Gak bisa. Untuk ngejar Fredo sih. Lihat, capek loh orang nih, lihat capek. Wah ini orang sih ya. Ditempel lagi dan lagi Daemonnya terpukul mundur. Bahkan klip kecil dia jungle dia tidak bisa diamankan, malah Ziri yang bisa. Oh my god Fredo, recall aja gak dikasih. Iya ini pressure-nya dahsyat banget dan teman-temannya juga nge-follow. Kita bisa melihat di mana Fredrin-nya ngambil ke arah purple buff juga. Bahkan Terisla yang coba untuk nge-backup dipukul mundur lagi, mengeluarkan satu flicker masuk dengan final blow-nya. Satu hit lagi dari King Brian. Masih selamat atau Fredo bakal coba untuk trade mungkin, dan yes Fredo yang trading. Fredo masih bisa kabur untuk sementara. Daemon akhirnya berhasil mendapatkan sedikit trade balik di sini, di mana Kribo bisa menggunakan Purify untuk kabur dari Wave the Dragon. Lockdown dari Lord Mei. Tanpa Wave the Dragon-nya, Ray tentunya akan bisa mengamankan Turtle secara gratis di sini. Dan Daemon sampai harus ke lane, ke arah gold buff dia untuk mendapatkan sedikit farm. Yang sekarang sebenarnya gak terlalu behind ya dari Daemon ini. Masih cuma satu level di bawah Ray. Tapi ingat, tanpa purple buff mau di bawah satu level doang juga udah menang di GPX. Iya, mungkin dari individual iya ya, memang gak beda jauh banget dari segi level. Tapi ya kalau kita lihat dari segi gold beda 1000 loh. 1000 gold satu level. Watt kali ini terjebak di reward manipulation. Gak bisa kabur Lord Mei mencari Kribo. Nampaknya satu hit dan hampir saja bisa ditumbangkan flicker. Bahkan kali ini Walker skill miss. Masih selamat dari Kribo. Oh my god. Waduh, ini bisa dibilang gak tahu ya, ini unlucky atau GPX-nya memang jago banget.
mereka tahu limitnya, bahkan range-nya aja. Dimana ada flicker skill 1 itu ditahu Fredo lagi dan lagi karena Di Diamond. tempat yang sama loh ini. Tempatnya sama di sini lagi ya ampun. Oh my god, lagi dan lagi Diamondnya. At least kali ini bisa recall ya. Fredonya memberi dia kesempatan untuk recall. Tapi dengan purple buff-nya yang up lagi, lihat Fredo. Balik lagi Fredo. Mau gak mau sih harus ditemenin dulu. Bahkan kalau menurutku turunin aja sekalian siapapun dulu lah. Paling nggak ngasih dulu farmingnya. Power of Outness lagi dan lagi digunakan oleh Fredo. Itu dia purple buff yang diamankan lagi. Dan Ray kali ini udah 2 level di atas Diamond. Menuju ke arah Litho. Tapi di zoning lagi oleh Ray. Tapi di sisi lain Wattnya tumbang loh. Lord Yes. Mei-nya bisa dapetin tadi dengan Jet Fundonya, dengan Wave Dragon-nya. Oke, memang kita melihat di mana Demon nggak dapetin landing yang oke lah. Untuk early-nya maksudnya nggak dapetin jungle pattern yang bagus. Tapi di sisi lain Watt juga kena pressure nih. 2 kali tumbang loh dari Watt. Ya. Agak jarang kan kita ngelihat Watt yang tumbang terus-terusan. Tapi kali ini udah 2 kali menurut gue udah lumayan bahaya, harus diperhatikan juga. Iya, ini sebenarnya bagus ya cara DNS Hammer Sonic itu melawan komposisi begini. Dimana Gpex tentunya pasti bakal memiliki pressure yang jauh lebih besar di jungle musuh. Jadi DNS mikirnya untuk trading mirroring aja daripada mereka bantu linknya yang tentunya udah pasti kalah. Power of Faultless lagi ke arah Lord Mei yang udah gak memiliki Wave the Dragon-nya. Astaga, Sebenarnya masih ada tapi dengan Feather Airstrike range-nya sudah terlalu jauh. Penalty zone dari King Brian digunakan Fredo di jungle musuh. Gilang sudah mendapatkan Golden Staff dia. Tapi Fredo ini kayaknya masih terlalu cepat untuk di-kill. Masih ada sprintnya juga. Free turtle lagi dan lagi. 3 turtle ke arah GPX. Diamond bakal langsung diikutin begitu saja. Tempest Split sudah digunakan. Udah ada flanking juga. Taunt. Dari final blow. Taunt. Diamond bakal langsung di lockdown. Petrify pun digunakan. Wow, bagus banget sih memang. Dimana turtle-nya didapetin dan akhirnya dia coba untuk farming, cari spice sebisa mungkin. Sayangnya, kali ini bukan hanya Fredo, Ray-nya pun udah bisa join. Dan dia punya juga Ziri sebagai follow up damage-nya. Itu yang harus diperhatikan sama Lord Mei. Lord Mei tidak menggunakan Wave the Dragon-nya. Kayaknya miskalkulasi dikit deh, dimana dia mikir, there you go, Wave the Dragon sudah digunakan, flicker juga dari Walker, kabur dari seorang Fredo, penalty zone yang miss, dan ini dia recalls yang dikeluarkan dari Fredo, dimana mereka itu udah mainin mentalnya DNS kayaknya sekarang ya, bukan cuma gameplay, tapi dari gameplaynya menjadi mental. Diamond terpukul, turun dari tembok, dan Diamondnya ini harus jalan ke arah purple buff yang udah di kontes. Oh, di fight. Oke, King Brian kali ini Ray yang ada di bagian depan. Future Ice Strike coba untuk ke zoning, namun apakah target yang tepat? Blazing Duet masuk kali ini dari Gilang, mengincar ke arah Kribo, bakal bisa ditumbangkan nampaknya. Dan di sisi lain pun ada satu target lagi yang terkejar. Walker menjadi target selanjutnya. Harus down juga Fredo, masih dengan targetnya Demon, masih bisa selamat nampaknya. Dan Fredo yang harus tumbang. 4 member dari GPX. Inilah yang disebut dengan blunder. Itu dia, tunnel vision mungkin yang terjadi. Ziri berhasil mendapatkan kill. Petrified juga ke arah King Brian, tapi ada Diamond yang rotasi. Sekali ini memiliki purple buff. Ziri masih bisa sustain, membalikan situasinya dan tidak ada tarat untuk DNS. Punish, tidak ada lagi. Ziri masih di dalam jungle musuh. Masih tunnel vision untuk bully Diamond. Buset dah. Ini mereka harus berhati-hati sekali. Karena di sana dengan Phantom Slash-nya Diamond masih bisa dodging. Di sana ada final blow untuk Ziri, akhirnya kabur sekalian juga untuk nge-cut wave-nya. Aduh, Lord Mei. Udah rotasi. Ziri tertangkap di sini, masih bisa kabur. Lagi dan lagi menggunakan Aman. dash-nya. Tapi lihat bait-nya, Lord menjadi target utama dan tanpa ada kontes sama sekali GPX mengamankannya. Memang agak susah sih kalau seandainya tadi mau dikontes ke arah Lordnya, kan agak berat. Retribution dari Ray coba dikasih slow dulu ke arah King Brian. Masih bisa di-taun, tapi masih selamat sih, masih aman untuk sampai sekarang. Dengan Lord pertama juga ini tentunya bakal lebih diunggulkan oleh GPX ya. Walaupun GPX tadi sempat 4 untuk 2 loh. Itu pertukaran yang sebenarnya buruk banget ya. Apalagi kalau sebagai tim yang lagi menang. Goldnya kekejar. Goldnya kekejar sedikit. Tapi dengan seorang Ziri yang berhasil memukul mundur Gilang. Tarat masih utuh. Dan mereka masih bisa menggunakan pressure ini untuk invasi terus menerus. Bahkan tier 2 Tarat di arah bawah udah diamankan. Di atas dengan Lordnya juga yang ditemenin oleh Fredo. Selalu ini menjadi susah banget. Lagi dan lagi Diamond tidak ada purple buff. Tadi ketika dia dapat purple buff ada momen lah beberapa dia bisa muter, bisa mencari fight. Tapi sekarang udah gak ada lagi. Iya, bahkan Future Ice Strike pun digunakan untuk zoning sebenarnya sekaligus ngasih poking damage. Gilang harus tahu targeting. Seperti di
purple buff tadi itu bagus banget dia masuk pakai Blazing Duet. Namun Lord May coba untuk di bagian depan kasih pressure, tapi untuk inisiasi yang bagus masih belum bisa didapetin walaupun dia masih punya flicker ya. Wow. Balik lagi ini GPX dengan gold lead mereka 6.000 sekarang itu. Mereka mainnya masih disiplin, masih santai aja karena dengan netral objektif yang masih harus spons 90 detik. Mereka nggak usah terlalu agresif juga sih. Wow, Diamond ini baru kelar Windtalker ya. Harusnya ada Berserker Fury-nya sih. Jadi baru dua item dia. Diamond lagi dan lagi. Ini annoying banget sebenarnya Fredo. Clear wave, split push aja nggak dikasih. Dia juga nggak ada purple buff, jadi harus berhati-hati banget ketika dia menggunakan pinch poise. Harus se-efficient mungkin. Dan dia masih bisa kabur, tapi balik lagi ketika Linknya nggak bisa split push, ketika Fredo bisa terus-menerus melakukan ini. Serem banget, diikutin. Mau sampai kemanapun diikutin sama Fredo. Benar. Sekalipun Fin Poise juga dia pakai Power of Weakness buat jatuhin. Habis itu digebukin lagi sama dia. Nah, memang untuk landing jauhnya juga bisa Waduh, Petrify. Tempest Blade sudah digunakan dan ini mungkin punish yang mereka mencari. Daemon masih bisa dash keluar. Nice play dari Daemon. Tapi purple buff-nya diambil lagi. Ziri ditumbangkan, shutdown udah diamankan oleh DNS Hammer Sonic. Feather Ace ke depan. Untuk melakukan poking damage yang sangat besar kalah Gilang. Tapi Ray, lagi dan lagi purple buff-nya sudah diamankan. Iya. Mungkin memang Demon gak dapetin stat yang bagus juga. 2 kali tumbang, 1 poin kill saja. Tapi kalau kita lihat dari Gilang, 3 poin kill, 2 kali tumbang. King Brian, 3 poin kill, 1 poin tumbang. Ini yang membuat nanti akan memberikan space nih. Untuk Damon, untuk farming lagi, untuk cari itemnya. Dan ya kalau udah punya item nanti bisa-bisa juga. Ada Power of Wildness, turun Daemon. Bakal tertumbangkan di sini tanpa ada Tempest of Blades. Mau gak mau sih. Karena dia udah muncul nge-show di bagian atas. Yang maju Ray duluan lagi kan. Sengaja Fredo-nya nge-backstep dari bagian belakang, nggak dilihat juga. Dan Fredo sempat majangin 1 wave dulu. Cukup pede nampaknya. Iya, Fredo lagi dan lagi. Di sini di depan, Watt-nya masih bisa meltdown tanpa adanya jungler. Retribution tidak ada, tapi Ray di sini masih bisa di-cancel. Ada real world inflation yang digunakan dari seorang Walker, tapi ada Feather Ace juga. Fredo dengan flank yang sangat baik. Ziri dengan final blow untuk zoning Walker. Dan lihat di sana damage-nya sudah cukup. Fredo dari belakang mendapatkan Walker yang sudah ditumbangkan. Fredo recall di depan muka DNS Hammer Sonic. Dan dengan kill itu, high ground power dari DNS Hammer Sonic tentunya akan melemah. Benar. Tidak adanya Yif sangat berdampak loh ini untuk teman-teman dari DNS juga. Karena high ground defense range yang jauh cuman Yif doang. Magical damage-nya juga cuman dari Yif loh. Bisa banget kalau emang mau ditabrak. Lord May lagi dan lagi mencari Wave the Dragon-nya. Tapi Watt berhasil flicker kabur mendapatkan angle yang lebih baik. Enhanced Lord di arah bawah. Base turret juga bakal ditarget di arah atas dengan super minionnya. Lord May masih bisa kabur. Ziri dengan Eye for an Eye mencari celah lagi dan lagi. Walker mengeluarkan poking damage karena Fredo yang masih bisa regen. Enhanced Lord akan langsung ditumbangkan begitu saja dengan Walker yang sudah spawn. Bakal dicoba, diterobos mungkin. Athena Shield-nya udah ke-trigger dari King Brian lumayan keras ya. Kita melihat Vital Strike-nya nggak terlalu berimpactful, tapi bakal dikejar mungkin. Counter initiate nggak bagus sih sebenarnya dengan kondisi DNS yang dia ketinggalan gold cukup bahaya, sekitar 6.000 gold. Dan ini bukan gold yang sedikit. Mereka harus bermain dengan lebih santai lagi. Dan untuk GPX juga nggak boleh terlalu tahan kondisinya seperti ini. Dia harus coba untuk pressure lagi. Mungkin dengan next Lord kali ya bisa untuk dijadikan momentum. Oke, Ray di depan mereka semua. Lagi dan lagi masih recall terus. Lord May mencari celah lagi dan lagi. Udah ada Ziri yang maju ke depan. Wave the Dragon cuman karena Ray frontliner. Ingat di sini dengan Petrify-nya dia bisa langsung baiting. Ray akan tertumbangkan. Penalty zone karena 3 orang bersama dengan Blazing Duet-nya yang digunakan bersama dengan Wind of Nature. Tapi DNS Hammer Sonic belum bisa mendapatkan lebih di sini. Base turret nomor 2 di arah tengah akan diamankan. 2 untuk 1 pertukaran killnya. Tapi dengan base turret tentunya masih worth it jauh untuk GPX. Jadi tumbangin Ray juga. Dapetin posisi yang bagus tadi dari Blazing Duet. Lumayan oke, tapi Vital Strike sakit banget, astaga. Bahkan base turret di bagian top lane udah nggak bisa di defense lagi. Final blow untuk nge-clear, nge-cut wave-nya lagi. Base turret terakhir diamankan oleh GPX. Dan dengan ini mereka bisa langsung main disiplin lagi. Recall lagi dan lagi. Penalty zone. Dan Fredo dengan sprintnya bisa langsung kabur. Gampang banget loh untuk Fredo kabur ya. Gak ada lockdown yang beneran bisa lock dia selain dari Wave the Dragon. Dan itu pun susah banget untuk kena. Mahal sih sebenarnya. Mungkin kena bisa. Untuk Hilda kurang worth it. Iya, itu dia. Cooldownnya, follow up-nya capek setengah mati, belum tentu tumbang.
Dan memang tadi sprintnya kelihatan banget itu di bait. Dan penalty zone-nya memang sengaja dikeluarin buat ngemancing sprint. Paling enggak Fredo nggak punya sprint nih untuk di fight turtle selanjutnya. Lagi-lagi purple buff. Total kayaknya 2 kali doang ya dapat buff ini linknya untuk purple buff. Iya, totalnya 2 sekalian. Tadi pas ada punish yang dilakukan oleh DNS, tapi selain dari itu cuman yang pertama, purple buff pertama yang pastinya dapat. Itu juga udah susah. Itu aja susah didatengin. Ditabrakin. Ditatengin 3 orang loh. XP lane-nya aja sampai bantu mid clear. Itu dia strategi yang unik sebenarnya, tapi bisa dibilang worth loh. Itu ganggu banget. Oh, iya. Kalau enggak Demon Slayer ini Link, seandainya di killing spree, wah itu nggak tahu udah gua nasib dia di buff pertama gimana. Ini masih level 7 deh kalau dia bawa killing spree sekarang ya. Masih level 7 juga. Tapi ya Lordnya kembali di setup, Fredo lagi-lagi Ya di bagian ampun, belakang Fredo. mengganggu banget. Demon gak dikasih main. Fredo, cukup Demon sampai di dalam base. 4 member harus muter. Dan bahkan tanpa Dikasih. sprint ada conceal untuk kabur. Ada stiker juga yang dikeluarin. Lord Mei masih mencoba untuk carinya. Dan begitu saja kita lihat di sini. Ray solo Lord tanpa ada kontes. Fredo cutie ini, oh my god. Kalau gue jadi Link gue udah ghost friend. Kalau gue jadi Link gue Males bilang lah. banget kayak gini. Lihat, Iya, purple buff ditempel. gak dikasih. Bahkan dia mau kasih lihat, dia mau datang aja di tembok aja gak dikasih, langsung digetok. Iya, gue kalau jadi Link ngomong lah bang, udah bang. Bang, udah bang, jangan bang. Udah, kalau gue linknya gue malas main sih. Aduh, ini stres sih. Digituin sama Fredo. Pressure-nya Dikejar 2 terus. berarti ya. Jadi memang dari in game-nya juga kerasa banget impact-nya. Kena ke mental juga jadinya nih. Dia jadi ragu buat maju. No, lihat. Lagi nge-split push aja udah samperin lagi setengah kan. Power of Lightness hampir lagi tumbang. Udah mundur. Dan dia udah ketemu Fredo pun dia akan cari jarak. Dia nggak bakal untuk nge-dive lagi. Tapi Lordnya udah mulai masuk ke daerah base. Oke, Veteran Extract juga. Gilang dan Diamond. Kedua membernya udah setengah. King Brian di arah depan. Masih ada final blow dari Sona Ziri. Petrify juga karena Diamondnya. Memaksakan Tempest of Blade. Udah ada Blazing Duet juga dengan Moon Nature yang sudah digunakan di arah belakangnya. Nice banget dari Lord Mei mendapatkan Jin Kundo dan Wild Dragon, tapi Fredo di arah belakang. Lagi dan lagi coba untuk mendapatkan damage. Immortality dia akan di-pop dan akhirnya DNS Hammer Sonic berhasil mendapatkan revenge play. 1 kill langsung diamankan bersama dengan Watt. Fredo akhirnya tumbang, itu lega gak sih? Iya. Kalau DNS. Akhirnya memang Fredo-nya tumbang. Base-nya juga masih terselamatkan lah. Tadi karena memang targeting yang bagus banget. Lord Mei, dia dapetin 1 target yang paling penting. Satu-satunya physical damage yang benar-benar anti-tank. Dari GPX langsung hilang duluan. Otomatis nggak ada lagi nih damage yang sakit banget dari Kari yang udah kemungkinan udah full item juga. Ini bahaya karena langsung di-push balik ke bagian mid-nya. DNS nggak mau buang-buang kesempatan. Ini mereka harus sabar banget sih di sini Lord Mei. Oh, Jin Kundonya di arah belakang. Winter Luncheon sudah dibeli dan di sana Kribo masih bisa kabur. Winter Dragonnya salah angle. Lord Mei masih bisa di stun di sini di mana dia masih bisa kiting, tapi Daemon rotasi ke depan juga. Tapi sebenarnya sudah digunakan. Ray mendapatkan knock up tot juga. Daemon masih bisa kabur, tapi lihat di sana fade away. Basic attack belum cukup untuk menumbangkan immortality dari King Brian. Oke, King Brian yang memang bagus banget tadi ketika dia maju dengan penalty zone-nya, dia tahu banget targetnya. Tapi ketika Lord Mei ditukar dengan Kribo, kali ini menurut gue bakal menambah nafas dari DNS sih. Yang dimana tadi full pressure banget. Tapi Lord Mei ini udah harus dipikirkan nih, entah itu Ray yang nempel untuk ngebantuin counter, ataupun memang Watt yang nanti harus sembunyi dulu. Paling ya harus ada satu yang tumbal ya, dan menurut gue Kribo adalah tumbal yang cocok. Kenapa? Dia purify. Dia bisa nahan mungkin, dan kalau dari segi item bisa kita lihat akhirnya Link. 1 item lagi menuju ke arah full item. Tadi mereka mungkin kalau dari Gapex ya agak kurang respect backline damage dari DNS. Sakit banget. Nah ini dia. Itu yang mereka kurang respect dari mungkin push yang sebelum ini ya. Dimana mereka menuju langsung ke base. Mereka free hit ke arah King Brian, tapi balik lagi. Ketika Gilang dan Walker bisa free hit menggunakan Blazing Duet dan juga Real World Inflation mereka, itu dimana susah banget di sini. Lihat aja damage yang udah dikeluarkan dari seorang King Brian, memaksakan Wings by Wings. Daemon juga rotasi, ikut coba mendapatkan lebih, tapi dengan Finch Poise-nya energinya sudah hilang semua. Fredo Ziri mencoba untuk mendapatkan lebih. Ziri dengan Petrify-nya berhasil mendapatkan sebuah stun di sana, tapi belum ada member yang tumbang. Evolve Lord sudah spawn di Land of Dawn menit ke-19. Dan GPX memiliki keunggulan di sini, di mana mereka akan coba kontes atau memaksa Lord fight lagi dan lagi. Wow, Lord Mei yang coba untuk ngebuka vision terlebih dahulu. Namun sepertinya bakal menjadi Lord yang cukup cepat. Demon datang dari arah yang lain, bakal menjadi fight nampaknya kali ini Lord Mei yang harus tumbang duluan, masuk dengan Blazing Duetnya. Gilang mengincar ke arah Watt, hampir saja tumbang. Masih ada flicker ternyata dan masih cukup free hit. Tumbang sudah dari Walker. Next target Gilang yang masih survive, tapi ada Ziri yang mencoba untuk mengejar Battle Mirror, masih jagain. Gilang harus down, menyisakan 1
my god, GPX dengan Lord Fight yang dibait dengan sangat baik. Damon Gak bisa ini. 1 lawan 4 tanpa adanya purple buff. Bahkan di dalam base-nya sendiri di-taunt. Tempest of Blade yang terakhir digunakan. Damon ditumbangkan begitu saja. Wipeout sudah diamankan oleh GPX. Dan kemenangan ini 2-0 clean sweep untuk GPX. Wow, GPX